Nikita Mirzani dibayang-bayangi ancaman penjara dan denda 12 miliar rupiah. Nggak harus beradaptasi ya, biasanya kayak kehidupan sehari-hari. Aktivitasnya ngapain aja? Wigi, merek klik. Udah cukup. Nikita Mirzani sudah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Pengacara Dito kembali menyinggung kerugian kliennya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. 3 doa yang akan dikabul oleh Allah dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ngomong bukan kami, tapi yang bersabda baginda Nabi, yang tidak berucap kecuali dari wahyu. Yang pertama adalah da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Maka sebetulnya kalau orang faham bahwa jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Nikita Mirzani dibayang-bayangi ancaman penjara dan denda 12 miliar rupiah. Nikita Mirzani sudah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Pengacara Dito kembali menyinggung kerugian kliennya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Artis yang akrab disapanya itu ditahan di rutan kelas 2B Serang usai perbuatannya dituduh mencemarkan nama baik. Pasal yang memberatkan Nikita Mirzani adalah pasal 36 UU ITE karena dianggap merugikan Dito Mahendra senilai 17,5 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan mengenai kerugian 17,5 juta tersebut yang akhirnya membuat Nikita Mirzani ditahan. Yafet Rizky selaku kuasa hukum Dito Mahendra memberikan penjelasan. Kalau kita river atau rujuk ke pasal 36 cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur, kata Yafet Rizky saat menggelar konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Akibatnya, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar rupiah. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian itu tadi oleh korban, tutur Yafet Rizky. Itu bisa kita buktikan dengan sangat mudah, karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa jaksa menerima pemberkasan pelimpahan berkas pada pihak penyidik. Jelasnya. Karena kemarin kita ingat pasal 36 itu juga dijuntukan dengan pasal 27. Artinya dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya 12 miliar rupiah. Nikita Mirzani dibayang-bayangi ancaman penjara dan denda 12 miliar rupiah. Nikita Mirzani sudah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Pengacara Dito kembali menyinggung kerugian kliennya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Artis yang akrab disapanya itu ditahan di rutan kelas 2B Serang usai perbuatannya dituduh mencemarkan nama baik. Pasal yang memberatkan Nikita Mirzani adalah pasal 36 UU ITE karena dianggap merugikan Dito Mahendra senilai 17,5 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan mengenai kerugian 17,5 juta tersebut yang akhirnya membuat Nikita Mirzani ditahan. Yafet Rizky selaku kuasa hukum Dito Mahendra memberikan penjelasan. Kalau kita river atau rujuk ke pasal 36 cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur, kata Yafet Rizky saat menggelar konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Akibatnya, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar rupiah. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian itu tadi oleh korban, tutur Yafet Rizky. Itu bisa kita buktikan dengan sangat mudah, karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa jaksa menerima pemberkasan pelimpahan berkas pada pihak penyidik. Jelasnya. Karena kemarin kita ingat pasal 36 itu juga dijuntukan dengan pasal 27. Artinya dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya 12 miliar rupiah. Nikita Mirzani dibayang-bayangi ancaman penjara dan denda 12 miliar rupiah.
Nikita Mirzani sudah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Pengacara Dito kembali menyinggung kerugian kliennya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Artis yang akrab disapanya itu ditahan di rutan kelas 2B Serang usai perbuatannya dituduh mencemarkan nama baik. Pasal yang memberatkan Nikita Mirzani adalah pasal 36 UU ITE karena dianggap merugikan Dito Mahendra senilai 17,5 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan mengenai kerugian 17,5 juta tersebut yang akhirnya membuat Nikita Mirzani ditahan. Yafet Rizky selaku kuasa hukum Dito Mahendra memberikan penjelasan. Kalau kita river atau rujuk ke pasal 36 cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur, kata Yafet Rizky saat menggelar konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Akibatnya, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar rupiah. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian itu tadi oleh korban, tutur Yafet Rizky. Itu bisa kita buktikan dengan sangat mudah, karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa jaksa menerima pemberkasan pelimpahan berkas pada pihak penyidik. Jelasnya. Karena kemarin kita ingat pasal 36 itu juga dijuntukan dengan pasal 27. Artinya dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara maksimum dan dendanya 12 miliar rupiah. Pengkasnya, Nikita Mirzani dibayang-bayangi ancaman penjara dan denda 12 miliar rupiah. Nikita Mirzani sudah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang. Pengacara Dito kembali menyinggung kerugian kliennya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Artis yang akrab disapanya itu ditahan di rutan kelas 2B Serang usai perbuatannya dituduh mencemarkan nama baik. Pasal yang memberatkan Nikita Mirzani adalah pasal 36 UU ITE karena dianggap merugikan Dito Mahendra senilai 17,5 juta rupiah. Banyak yang mempertanyakan mengenai kerugian 17,5 juta tersebut yang akhirnya membuat Nikita Mirzani ditahan. Yafet Rizky selaku kuasa hukum Dito Mahendra memberikan penjelasan. Kalau kita river atau rujuk ke pasal 36 cukup jelas, tidak ada penjelasannya mengenai kerugian seperti apa. Berapa banyak kerugian, minimum berapa, maksimum berapa, tidak diatur, kata Yafet Rizky saat menggelar konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Akibatnya, Nikita Mirzani terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda 12 miliar rupiah. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian itu tadi oleh korban, tutur Yafet Rizky. Itu bisa kita buktikan dengan sangat mudah, karena kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa jaksa menerima pemberkasan pelimpahan berkas pada pihak penyidik. Jelasnya. Karena kemarin kita ingat pasal 36 itu juga